Dinamakan maf'ul fi maf'ul fi dengan dzarf zaman dan dzarf makan karena memang penyerupaan ya terhadapnya. Artinya kata-katanya atau maf'ul fi itu dari dzarf. Fa dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansub bi taqdiri fi. Definisi secara terperinci kata penulis, dzarf zaman jadi maf'ul fi itu dari dua dzarf, imma dzarf zaman atau imma dzarful makan. Nah, dzarful zaman adalah ismuz zaman, isim yang menunjukkan sebuah zaman ya. Yang dia mansub bitakdiri fi, dengan penakdiran fi. Artinya maknanya seolah-olah ada fi di dalamnya, tetapi lafadznya tidak ada. Jadi tidak kita melafazkan fi begitu. Hanya saja ada makna fi di dalamnya. Ada makna fi di dalamnya. Baik. Ismuz zamani al-mansub. Yani dia mansub. Artinya apa? Ada dzaraf. Ketika dia posisinya bukan keadaan mansub, maka tentunya tidak dikatakan maf'ul fi. Seperti ketika kita katakan yaumul jum'ati ya. Yaumun mubarakah. Hari Jumat adalah hari mubarak. Baik. Atau yaumul jum'ati yaumun sa'idun. Semisal ini ya. Kalau kita katakan semisal yaumul jum'ah yaumun sa'id. Baik. Kalau di sini yaum yang pertama apa? Mubtada. Yang kedua adalah khabar. Kalau kita definisikan kalimat penulis tadi, bahwasanya dzaraf zaman atau makan itu ada penakdiran fi di dalamnya. Dan memang ya agak sulit sih mendefinisikan, atau maksud saya agak sulit kita katakan ada makna fi karena di dalam pembahasan kita itu enak sekali masuk-masuknya di dalam bahasa Indonesia. Ya, enak sekali masuk-masuknya. Semua kayak cocok semua diartikan. Sama sebenarnya di hari Jumat adalah tidak cocok jadi masuk di hari Said, tidak cocok ya. Jadi ini salah satu contoh. Artinya tidak bisa jadi yom ini sebagai apa? Sebagai dzaraf karena tidak bisa bermakna fi. Ya kan? Jadi tetapi kalau yom pertama ya bisa kayaknya yom di hari Jumat, tetapi yom kedua tidak bisa kita artikan ada makna fi di dalamnya. Di hari Jumat adalah di hari tidak cocok. Jadi memang apa yom di sini tidak cocok menempati dzarful maf'ul fi. Karena untuk memasukkan makna fi ditakdirkan di dalam makna fi tidak cocok. Paham definisi kalimat sini penulis ya? Itu. Jadi mansub, tetapi mansubnya situ seolah ada makna fi di dalamnya. Nah, jadi kalau ada mansub berarti ada fi, maka tidak bisa juga apa? Tidak bisa juga dijadikan maf'ulun fi. Contoh di dalam kalimat misalnya dalam ayat. Inna nakhafu ya. Min rabbina yauman abusan apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yauman di situ mansub. Tetapi apa? Dia bukan dzaraf. Dia maf'ulun bih. Sesungguhnya kami takut. Takut pada siapa? Yaum. Ya. Takut pada yaum. Nah, menunjukkan juga ya dzaraf itu bisa jadi dia fadlah. Naam. Apakah tidak cocok dimasukkan makna fi? Ya, mungkin kalau di dalam bahasa Arab ya mungkin, tetapi kalau kita kan seperti tadi. Inna nakhafu min rabbina, sesungguhnya kami takut dari Rabbnya. Yauman, kalau kita masukkan fi pada hari ya kan masuk juga. Taib. Ala kulli hal ya kalau yaumul jum'ati yaumus sa'id itu salah satu contoh, tetapi yauman seperti dalam surah Al-Insan ya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Nah, yauman di situ tidak dikatakan maf'ul fi. Dia apa? Maf'ulun bihi. Dia maf'ulun bihi.
Kenapa yauman maf'ulun bi? Karena karena dia yauman situ memang untuk mendefinisikan maf'ul perbuatan yang jatuh atasnya, ya kan? Perbuatan yang jatuh atasnya. Dan memang yauman cocok pada posisi itu. Taib. Kalau fi yaumin ya mungkin inna nakhafu min rabbina fi yaumin, di dalam hari, enggak cocok di dalam hari. Memang enggak cocok masuk mana fi di dalamnya, ya. Kalau fi itu kadang lebih tepatnya kita artikan di dalam saja, di dalam. Itu lebih enaknya. Nah. Kemudian apa? Nahu al-yawma wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahran wa asbu'an wa sa'atan. Ini semua kalimat-kalimat yang dipakai apa? Dipakai dalam dzaraf, ya. Dalam dzaraf. Taib. Semisal apa? Nah, maknanya dahulu al-yaum jelas hari, ya kan? Al-laila malam, ghudwa apa? Pagi hari. Bukrah sama, pagi hari juga. Tentu tetapi ada ya makna-makna lebih mendetail. Bukrah mungkin lebih pagi dibanding ghudwa. Naam. Wasaharan itu sahur, di waktu sahur. Wa ghadan esok. Wa ataman malam. Makanya salat Isya dan salat Maghrib kadang dinamakan salat atama. Nah, sudah berlalu kan di hadis tentang hadis-hadis Bulughul Maram penamaannya. Baik. Wasbahan subuh. Masaan sore, ya kan? Wa abadan selamanya. Abadan ini selamanya artinya la nihayatalah, tidak ada akhirnya. Nah, itu abadan. Amadan sama juga, tetapi kalau didefinisikan dia antara azali dan abadan. Azali la bidayatalah. Azali itu tidak ada permulaan. Abadan tidak ada akhirnya, ujungnya. Nah, kalau amadan selama-lamanya tetapi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya begitu. Amadan. Artinya antara begitu ya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Amadan. Kalau abadan cuma untuk mendefinisikan tidak ada akhirnya. Azali tidak ada awalnya. Wahinan suatu hina itu ketika, ya. Ketika. Aman setahun. Wa syahran sebulan. Wa asbu'an sepekan. Wa sa'atan 1 jam atau sesaat. Bisa sesaat, bisa sejam. Taib. Contoh-contohnya, sebagaimana kata atau tidak disebutkan contoh oleh penulis, ya. Atau akan datang di penyebutannya oleh penulis. Tetapi misalnya kalimat sumtu yaumal jum'ati. Sumtu yaumal jum'ati. Saya berpuasa di dalam hari Jumat. Jadi masuk ke dalamnya, yaitu itu mungkin lebih cocok kita artikan makna fi, yaitu berada di dalamnya. Sumtu fil yaumil jum'ah. Saya berpuasa di hari Jumat, atau fi yaumil khamis. Saya berpuasa di hari Khamis. Nah, saya berpuasa di hari Kamis. Taib. Wa darful makan dan daraf makan. Naam.
Huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi sama. Dia isim mansub dengan penakdiran fi. Nahwu amama wa khalfa wa quddam. Amama depan, wa khalfa belakang, quddam sama di depan, wara'a di belakang, fawqah di atas, tahta bawah, inda di sisi, wa ma'a bersama. Di situ artinya apa? Sama menunjukkan tempat kah? Ma'a mungkin ya apa ya, ma'a bersama di sisiku lah mungkin begitu ya. Wa iza'ah wa hida'a wa tilqa'a wa hadhihi thalathatu ma'naha wahid. Jadi kalimat iza, hidha, tilqa, tiga ini maknanya satu. Apa itu? Berhadapan atau di depan. Walaupun sebagian ada yang mengartikan berbeda, misalnya hidha itu di sisi ya. Kalau tilqa apa di depan atau berjumpa di hadapan. Baik. Wa thamma wa huna, sama bermana hunaka. Itu di sana. Untuk yang jauh. Huna di sini. Huna di sini yang dekat. Baik. Semuanya bermakna fi. Semuanya peruntukan untuk apa? Makna fi. Baik. Seperti di dalam Al-Qur'an, wa kana wara'ahum malikun. Baik, wa kana wara'ahum malikun. Baik. Ini apa? Kalimat-kalimat yang dipakai untuk dzarful makan, ya, dzarful makan. Jadi itu saja. Dzarful zaman menunjukkan waktu, dzarful makan menunjukkan apa? Tempat. Nah, di sini perinciannya. Wa jami'u asma'iz zaman taqbalun nasbah ala dzarfiyyati. Semua isim-isim zaman, yaitu dzarful zaman, itu menerima penasopan sebagai apa? Dzaraf atau maf'ulun fi. La farqa fi dzalika. Tidak ada perbedaan pada perkara tersebut bainal mukhtassi minha wal adudi wal mubaham. Bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubaham. Apa itu mukhtas, apa itu ma'dud, apa itu wal mubaham? Penulis sebutkan. Jadi apa? Ada perbedaan nanti antara dzarf zaman dan dzarful makan. Dzarf zaman, apapun kalimat-kalimatnya, dalam keadaan apapun, semuanya dia bisa menjadi apa? Maf'ulun fi. Semuanya bisa menjadi apa? Maf'ulun fi. Jadi kata-kata yang kita sebutkan tadi semuanya bisa menjadi maf'ulun fi. Kalau untuk dzarf apa? Az-zaman. Nanti beda kalau dzarful makan. Apakah dia sebagai mukhtassu? Apa itu mukhtassu? Wa na'ni bil mukhtassi. Yang kami maksudkan dengan mukhtassi, ma yaqa'u jawaban limata. Apa yang dia terletak sebagai jawaban dari kata mata. Semisal apa? Misal mata sumta. Kapan kamu berpuasa? Maka dijawab yaumul khamis, yaumul isnaini. Mata hadarta. Kapan kamu telah hadir, atau mata tahduru, kapan kamu akan hadir? Godan. Apa dia waktu zaman tab godan. Nah, bisa jadi apa? Dzarful maf'ul fi. Taib. Atau usbu'. Ini fil usbu'i, pada pekan depannya. Kemudian apa itu al-ma'dud, atau kata penulis apa? Nahu yaumal khamisi. Artinya apa?
seolah-olah ada yang bertanya kepada kita, mata darostah, kapan kamu belajar? Maka dijawab pada hari Kamis. Taib. Atau semisalnya, ya. Taqulu sumtu yaumal khamis. Atau ada yang bertanya, kapan kamu berpuasa? Atau hari apa kamu telah berpuasa? Maka engkau berkata, sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa di hari Kamis. Wa na'ni bil ma'dudi, dan yang kami maksudkan dengan al-ma'dud, ma yaqa'u jawaban likam. Apa yang dia terletak sebagai jawaban untuk kam, pertanyaan berapa. Seperti kal usbu'i wasyahri taqulu i'takaftu usbu'an. Saya berpuasa fi usbu', pada pekan depan, pada di sepekannya, di dalam sepekan. Nah, saya berpuasa di dalam sepekan. Wa na'ni bil mubham, dan yang kami maksudkan dengan mubham, ma la yaqa'u jawaban li syai'in, apa yang dia tidak terletak sebagai jawaban untuk sesuatu. Apa yang dia tidak terletak. Naam. Untuk jawaban untuk sesuatu. Minhuma diantaranya kalhin wal waqti taqulu jalastu hinan wa waqtan. Jadi kalimat-kalimat hina wa waqt itu apa? Itu tidaklah terjatuh setelah kalimat kam atau mata. Langsung datang jalastu hinan wa waqtan. Saya duduk ya tiba-tiba atau pada sebuah waktu. Nah, jadi ini apa? Dzaraf zaman. Berbeda dengan dzarful makan nanti. Apa dzarful makan? Wa amma asma'ul makan fala yunsabu minha ala dzarfiyah. Maka dia tidak dinasab sebagai dzaraf. Illa salasatu anwa', kecuali pada 3 jenis. Jadi kalimat-kalimat yang kita katakan tadi, dia bisa mansub sebagai maf'ul fi kalau dia pada posisi salah satu dari 3 ini. Apa itu? Al-awwalu al-mubham. Kasma'il jihad di sitti. Seperti apa kata-kata yang dia mubham. Semisal kalimat-kalimat arah. Selatan, syamil, yamin, maghrib, masyrik, dan seterusnya. Fawqa, tahta, yamin, shimal, amama, khalfa, wara'ah. Masuk semua. Yang pokok menunjukkan apa? Arah. Ini mubham. Karena tidak terbatas kiri mana, berapa jaraknya, berapa sampingnya, depan, ya mubham tidak jelas di depan mana, berapa meter depannya. Nah, belakang mana? Intinya apa? Tempat menunjukkan mubham. Ya, selatan sampai di mana? Timur dan seterusnya. Taib. Itu bisa dijadikan apa? Dzarful maf'ul fi. Bisa dijadikan maf'ul fi. Seperti jalastu amamak. Saya duduk di depanmu. Waqaftu wara'ak. Saya berdiri di belakangmu. Naam. Itu semua apa? Itu semua dzarful makan yang menunjukkan mubham. Wasani asma'ul maqadiri kal mil wal farsakh wal barid. Penamaan isim-isim yang maqadir, ada takaran-takarannya, ada ukuran-ukurannya, ada takdirnya. Seperti mil, itu meter, yang farsakh, 1 farsakh, barid, 1 barid, yang ini ukuran-ukuran semua. Ukuran nahu sirtu milan. Saya berjalan milan. 1 fi mil, di dalam 1 mil. Nah,
contoh-contoh yang kita sebutkan pertama fiilnya ya artinya fiilnya dia sudah ambil semua tugasnya. Kalau lazim berarti dia cuma butuh kepada fiil. Afan fa'il. Kalau muta'addi berarti dia cari dulu apa? Maf'ulnya. Setelah itu ya datangkan semua seperti dzarab. Ya, apakah memang dia dzarab atau tidak? Tetapi kalau menunjukkan dia waqa'a alaihil fi'lu, fi'il itu terjadi atasnya, maka tentunya kita lebih memilih apa? Dia sebagai maf'ulun bih. Seperti contohnya tadi. Na'am. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yauman situ ya dia menunjukkan perbuatan itu tak terjatuh padanya. Takut kepada apa? Yakni kepada hari. Takut kepada hari. Taib. Kemudian ya kata penulis wasalitu makana mustaqan min masdar amilihi. Apabila dia adalah pecahan dari masdar amilnya. Nahu jalastu majlisa Zaidin. Naam. Jadi kalau dia adalah pecahan dari masdar amilnya. Nahu jalastu majlisa. Majlisa wallahu alam ini masdar mim atau isim isim makan, yakni tempat duduk. Dia akan pecahan. Taib. Dia adalah pecahan. Jadi maknanya saya duduk di tempat duduknya Zaid. Jalastu majlisa Zaidin. Jalastu majlisa Zaidin. Nah, kita tidak boleh mengatakan apa? Semisal jalastu madhhab Amr. Semisal ini ya. Jalastu madhhab Amr. Ini kan sama ya. Yani masdar tetapi dia bukan pecahan dari apa? Amilnya. Ya kan? Atau antara masdar atau isim makan. Taib. Saya duduk di tempat yang berpijaknya Amr. Artinya dia berpegang di madhab siapa? Amr. Nah, tetapi tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan dia sebagai maf'ul fi. Mengapa? Karena dia bukan pecahan dari amilnya. Maka mustaqan min masdari amilihim. Apa dia pecahan dari masdar amilnya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ya. Mana syahidnya kalimat maqa'idah? Dia mustaq dari naq'udu. Dia mustaq dari naq'udu. Nah, ini boleh jadikan apa? Maf'ul fi. Makanya takdirnya i'rabnya seperti wa anna atau wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ada i'rabnya di sini. Anna adalah inna dan isimnya nahnu. Nah, kunna khabar kana dan isimnya. Naq'udu khabarnya dari apa? Dari kunna. Taib. Min hajar majrur maqa'ida. Ini isim dzarful makan. Ini dzarful makan. Disam' jar majrur. Taib, jelas. Jadi maqa'ida dia adalah dzarful makan mansub dari naq'ud. Karena dia mustaq dari apa? Mustaq dari naq'ud. Naam. Sekarang pertanyaan saya tadi saya katakan anna adalah inna dan isimnya atau anna dan isimnya. Kunna
apa kana dan isimnya. Naq'udu khabarnya kana. Pertanyaan saya, mana isimnya, apa khabarnya inna atau anna? Jumlah mana? Taib, jumlah kunna naq'udu. Ini sudah berlalu tentang apa? Tentang keadaan kalimat semisal ini. Sudah pernah kita bahas, ya. Sudah pernah kita bahas. Wa ma ada hadhihi thalatha, apa yang selain dari tiga ini, al-anwa'a min asma'il makan, dari jenis-jenis isim-isim makan, la yajuzu intisabu ala dzarfiyah, maka tidak boleh dinasab sebagai dzaraf, sebagai maf'ulun fihi. Fala taqul, maka jangan kamu katakan jalastu al-baita. Al-bait makan. Ya. Tidak kita katakan juga al-bait sebagai maf'ulun bih. Kenapa? Karena jalasa fi'il lazim. Nah, hendak kita katakan juga al-baita maf'ulun fi, padahal dia adalah isim makan, menunjukkan tempat. Tetapi dia bukan dzarfiyah. Wala shallaitu al-masjid. Enggak boleh juga kita katakan apa saya salat masjid. Naam. Wala kumtu at-tariqah. Dan juga enggak boleh kita katakan saya berdiri jalan. Terus kadang kita dengarkan kalimat-kalimat tersebut, ya. Kadang kita dengarkan kalimat-kalimat tersebut, yakni kita apa? Kita mansub setelahnya. Mansub setelahnya. Naam. Dakhala Muhammadun baitan. Ya kan? Biasa kan? Seolah-olah kita katakan baitan adalah maf'ulun bihi. Ya. Dakhala Muhammadun baitan. Muhammad masuk rumah. Kalau kita ya enjoy saja bahasa kita. Tetapi apakah baitan betul maf'ulun bih atau langsung kita dzaraf? Nah, di sini jawabannya. Walakin hukmuhu, akan tetapi hukumnya antajurrahu. Engkau menjernya bi fi, dengan fi. Wa qalum dakhaltul masjidah. Dan ucapan mereka dakhaltul masjidah wa sakantul baita, dan saya tinggal rumah, itu mansubun ala tawassu'i bisqatil khafid. Nah, ini dia. Bahwasanya dia mansub dalam makna ada kelapangan untuk menghilangkan al-khafid, huruful jar. Jadi asalnya dakhaltu fil masjid wa sakantu fil bait. Dakhala Muhammadun fil bait. Jadi asalnya bait situ majrur. Ya, majrur. Tetapi mana huruf jarnya? Itu. Ada kelapangan. Bolehnya dihilangkan apa? Huruful jar. Dan ini banyak-banyak biasanya. Ada kata-kata yang selalunya di situ apa? Majrur. Tetapi tiba-tiba langsung mansub. Nah, ini biasa berlaku hukum isqatul khafat atau inza'u atau naz'ul khafat. Ya. Menghilangkan apa? Huruf al-jar. Taib. Semisal kalau kita dengar marartu Zaidan, kan sering kita dengar marartu bi Zaidin, berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruful jarnya, yaitu al-ba. Tidak mesti fi. Kadang juga dengan al-ba. Kalau di sini kata penulis walakin hukmuhu an tajurrahu bi fi. Akan tetapi hukumnya engkau menjernya dengan fi. Wa qaluhum dakhaltul masjidah. Ucapan mereka saya masuk masjid. Asalnya apa? Dakhaltu fil masjid. Wa sakantul bait. Asalnya wasakantu fil baiti mansubun ala tawassu'i bisqatil khafid. Naam. Jadi ini apa? Jadi ini salah satu sebab kadang sesuatu yang majrur menjadi mansub. Selesai maf'ulun fih. Yang perlu kita pahami, maf'ulun fih itu ada yang dia selama-lamanya memang peruntukannya untuk maf'ul fi atau dzaraf, bukan maf'ul fi, untuk dzaraf. Dan ada peruntukannya selain dia dzaraf bisa juga apa? Berfungsi untuk yang lain. Nah,
Mungkin semisal di sini sebutkan ya. Coba teringat di pembahasan muyassar. Misal ini ya, pembahasan maf'ul fi. Misalnya ya. Mutasarrif artinya apa? Ma yasta'malu dzarfan hinan. Apa yang dia itu dipergunakan sebagai dzaraf sewaktu-waktu wa ghairu dzarfin hinan, dan kadang juga bukan sebagai apa? Dzaraf. Nah, semisal dipakai untuk dzaraf sumtu yawman. Di satu waktu dia bisa juga berubah menjadi apa? Bukan dzaraf, seperti yaumul jum'ah, yaumun mubarak. Ada yang memang peruntukannya hanya satu. Apa itu? Dzaraf memang, tidak bisa yang lain. Seperti kalimat qabal, ba'da, indah. Dan qabal ini kadang qabalu, kadang qabali. Tetapi dia tidak pernah peruntukannya selain dari dzaraf. Nah, tidak pernah peruntukan selain dari apa? Dzaraf. Dan dzaraf itu ada mu'rab. Artinya apa? Bisa berubah-berubah keadaan akhirnya. Seperti yaum, lailan, syahran, sana kan sanatun, sanatin, syahrun, syahrin. Ada yang mabni seperti amsi, idza, haitsu, al-an. Ini tidak bisa berubah-berubah keadaan akhirnya. Tidak bisa berubah-berubah keadaan akhirnya. Baik. Dan semisal tadi kalimat apa? Anal an, itu lebih bagus. Anal an fil masjid. Nah, wallahu alam. Ah? Iya, ana. Yani saya sekarang al-an, yani dzaraf. Di situ dzaraf. Ini ana fil an. Saya sekarang di waktu sekarang ini begitu. Saya di waktu sekarang ini. Ini apa? Ini tentang dzaraf. Maf'ul fi. Dan apa yang disebutkan oleh penulis, ya masih ada hal yang belum dijelaskan. Taib. Semisal kalimat yang ini tadi ya. Kalimat yang ini tadi. Nah, selesai maf'ul fi. Selesai maf'ul fi. Jadi kalau kita bisa simpulkan maf'ul fi itu yang pertama, dia memang cocok peletakannya pada posisi mansub dengan penakdiran apa? Fi. Dengan penakdiran fi. Nah, dan dia kita cari setelah ada kalimat umdah mungkin ya, atau kalau ada sebuah kata yang butuh kepada fa'il atau maf'ul bih, itu yang kita cari dahulu. Nah, Allahu taala alam. Kalau dia terletak di awal kata, ya kalau dia bentuknya mu'rab, berarti dia ketika itu posisinya apa? Sebagai mubtada, seperti yaum. Nah, ya itu al-yaum kada bisa sebagai dzaraf situ. Al-yaum al-maktub. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kita jadi peletakannya dzaraf itu ya maf'ul fi itu tidak menentu ya. Tidak menentu. Tergantung dari tertib atau konteks kata. Wallahu alam. Apa? Ya bisa. Qabla itu kan peruntukannya untuk dzaraf memang dia.
Iya, tidak ada i'rab yang lain. Nanti. Tapi kita masuk kepada al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli. Bab maf'ul min ajlihi wa samma al-maf'ula li ajlihi wal maf'ula lah. Dinamakan maf'ul li ajlihi dan maf'ulul lah. Jadi bisa kita katakan maf'ul li ajlihi atau maf'ul min ajlihi atau maf'ul lahu. Naam. Apa itu wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkara bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Ini dia. Bahwasanya apa? Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk yang disebutkan sebagai penjelasan untuk sebab terjadinya fi'il. Untuk sebab terjadinya fi'il. Jadi dia datang karena memang untuk menjelaskan apa sebabnya, kenapa itu peristiwa terjadi. Kenapa peristiwa itu terjadi. Taib. Kalau maf'ul mutlak kan untuk menguatkan itu peristiwa ataukah untuk menjelaskan bagaimana jenisnya ataukah dia untuk menjelaskan jumlah dari peristiwa tersebut atau kejadian tersebut atau fi'il tersebut ya. Jadi kalau maf'ul mutlak untuk menguatkan fi'il atau untuk menjelaskan jenisnya itu fi'il atau untuk menyebutkan berapa kali fi'il itu terjadi. Kalau maf'ul li ajlihi dia untuk menjelaskan sebabnya. Kenapa bisa itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Taib. Nahu qama Zaidun ijlalan li Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Kok Zaid berdiri ijlalan li Amr sebagai bentuk pemuliaan kepada Amr. Kenapa Zaid berdiri? Apa menyebabkan Zaid itu berdiri? Ya. Apa itu ijlalan? Ini penjelasan kenapa Zaid itu berdiri sebagai untuk memuliakan si Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya menziarahimu, mengunjungimu. Dengan maksud apa?
mengharapkan kebaikanmu. Kenapa saya mengunjungimu atau menjumpaimu? Kenapa perbuatan bepergiannya saya kepada engkau? Kenapa terjadi? Yaitu apa? Ibtigha, untuk mengharapkan kebaikanmu. Nah, yang bisa kita simpelkan, kita datangkan kalimat apa? Kenapa? Kenapa kamu pergi? Ya, kenapa kamu berdiri? Itu. Ada pertanyaan kenapa? Ini lima atau limada. Taib. Limada Zaidun yakum? Kenapa Zaid itu berdiri? Ijalalan. Limada Zaidun yazur? Kenapa Zaid berziarah? Ibtigha. Jadi makanya ijalalan dan ibtigha mansubun. Ijalalan dan ibtigha mansubun. Taib. Bisa pada posisi mufrad seperti ijalalan dan bisa pada posisi dia mudhaf seperti ibtigha. Ya kan? Ibtigha dia idhafah kepada siapa? Ma'ruf. Naam. Washtaratu, ini syaratnya. Kaunuhu masdaran, dia harus masdar. Dia harus masdar. Jadi sudah dua yang dia harus masdar. Ya. Apa satu? Maf'ul mutlak. Jadi ini enak juga, ya, enak juga. Bahwasanya selain dia masdar, bukan masdar sembarang masdar. Ada namanya masdar yang dia amalan hati, amalan jiwa. Seperti ibtigha, keinginan, harapan, itu kan semua bersumber dari apa? Dari hati, dari jiwa. Naam. Ijlal, memuliakan, itu juga demikian. Yaitu apa? Untuk jiwa atau hati, dari hati. Nah, kemudian syarat kedua, wattihadu zamanihi, yaitu zaman kejadiannya, waktu kejadiannya sama dengan waktu fiilnya. Yani hasil yang tercapai dari fiil tersebut sama. Nah, itu sama. Semisal apa? Taib. Misalnya kalimat, ya ada contoh. Misalnya kalimat atau nanti disebutkan penulis. Nah, wattihadu fa'ilihima, dan fa'il keduanya itu satu. Ya. Fa'il pelaku dari keduanya itu sama juga. Siapa yang dimaksudkan, misalnya dimuliakan, itu harus apa? Sama dengan nanti fiilnya nanti. Kama taqaddama fil mithalain, sebagaimana telah berlalu pada dua contoh. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah, mana maf'ul ajlihnya? Khasyah. Wa qauli ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Mana? Ibtigha. Ibtigha ini ya apa? Penjelasan sebab terjadinya infak. Yunfiquna. Khasyah ini penjelasan tentang fiil agar tidak melakukan apa? Pembunuhan. Wala yajuzu, maka tidak boleh apa? Tidak boleh engkau mengatakan ta'habtu as-safara li'adami ittihadiz zaman. Tidak boleh kita katakan ta'habtu as-safara. Kenapa? Karena tidak satu zaman. Ta'habtu itu artinya saya berbekal. Ya, saya berbekal untuk safar. Berbekal itu ya sudah dilakukan.
Dalam keadaan safar belum dilakukan. Jadi harus bersamaan. Berdirinya Zaid, ya, itu beriringan dengan apa? Pemuliaannya kepada Amr. Taib. Datangnya saya kepada si fulan itu bersama dengan apa? Pemuliaan saya kepadanya. Jadi tidak boleh dikerjakan apa? Dikerjakan sebabnya atau sudah ada sebab terjadi fiil tetapi fiilnya belum ada begitu atau sebabnya belum ada. Naam. Wala jituka mahabbataka iyaya, dan tidak dikatakan saya mendatangi engkau apa karena kecintaan engkau kepada dia. Ini. Kenapa? Li ada ittihadil fa'il, karena tidak satu fa'il. Saya datang, tetapi yang saya datangi apa? Sebab kecintaannya bukan kepada saya tetapi kepada orang lain. Naam. Bal yajibu jarruhu bil lam. Bahkan kadang semisal itu wajib di jar. Semisal engkau berkata tahabtu lis safar, saya bersiap-siap untuk bersafar. Wajituka li mahabbatika iyaya, saya mendatangi engkau karena apa? Kecintaanmu kepadanya. Nah, dan kita tidak katakan juga apa? Semisal kalimat yang bukan masdar dari amalan hati. Semisal apa contohnya? Semisal ya, jituka lil qiraah. Saya mendatangi engkau apa? Qiraatan. Saya mendatangi engkau qiraatan. Qiraah bukan amalan apa? Hati. Tetapi dia walaupun dia masdar, tapi bukan dari amalan hati. Maka bagaimana caranya kalau kita mau, misalnya antum datang sama saya untuk membaca kitab. Apa harus antum katakan? Datangkan huruful jar. Jituka lil qiraah. Jangan langsung qiraatan. Karena membaca. Tidak kita katakan qiraatan sebagai apa? Maf'ul li ajli, tidak cocok. Kenapa? Karena bukan amalan hati. Jadi itu apa harus terpenuhi. Itu harus terpenuhi. Walaupun sebagian para ulama mereka bersepakat hanya pada 3 hal. Itu apa? Hendaknya dia masdar, hendaknya dia amalan hati, dan hendaknya dia apa? Fi'ilnya itu adalah illahnya. Nah, satu illah, satu sebab. Adapun bersamanya fa'il atau satu kesatuan dengan waktu, ada yang tidak sepakat. Tetapi itu contoh-contoh yang kita katakan tadi. Nah, kalau kita perhatikan ya kalimat-kalimat yang biasa dipakai masdar atau maf'ul ajli itu bisa kita semisal apa kemarin ya. Ini enak ya, banyak contoh-contoh di sini. Kalian sudah pelajari muyassar? Hah, sudah? Semisal ini ya. Semisal ini. Hubban, bughdan, ikraman, ihtiraman, hayaan, syafaqatan, ta'diban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukran, khaufan, hasadan. Itu semua apa? Amalan-amalan hati kan? Taib. Apakah sesuatu yang bersumber dari hati? Ikhlas ya. Naam. Syukran. Ta'ziman. Ta'ziman kan itu masdar kan? Pengagungan. Bahagia.
Ah? Iya, farhan. Ah? Husnan sedih. Tetapi tidak mesti, yang perlu dipahami misalnya apa? Nah, apa tadi? Contoh misalnya qama Zaidun ijlalan li Amr. Tidak mesti kita mansub ijlalan. Boleh kita majrur dengan apa? Huruful jar. Qama Zaidun li ijlalin. Ya. Lamu ta'lil untuk memuliakan apa? Untuk memuliakan Amr. Boleh kita lakukan semisal itu. Insyaallah taala pada asar kita lanjut di maf'ul ma'ah. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.